Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah di Samaripang Baptis Fellowship pada kesempatan pagi hari ini. Baik kita semua yang ada di gedung Sabuna maupun yang secara online di YouTube dan juga di Facebook, kiranya kita boleh dapat mempersiapkan dengan baik di dalam ibadah kita, walaupun dalam kondisi yang sangat sibuk, yang terus sangat berat, sangat macet gitu ya, tetapi kita boleh ada bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Saudara Timothy ya, yang boleh menolong kita untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga Saudara Daniel yang boleh mendampingi. Kita akan bersama-sama mari mempersiapkan dengan baik, biarlah segala sesuatu yang boleh kita lakukan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Saat teduh pada pagi hari ini, panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 42 ayat yang ke-8. Samudra raya berpanggul panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelola dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan tak terbatas. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Namun kau selalu pelihara
kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kasih setiamu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul tempat ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir melingkupi kami semua di sini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan kami serahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini mungkin beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya curahan kasih kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menyertai kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menyertai kami Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu semua? Kita akan kembali memuji nama Tuhan karena Tuhan kita adalah Allah yang sungguh baik. Kita akan memuji nama Tuhan sebab Tuhan Dia baik. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memujikan pujian tema kita pada bulan ini, Tuhan Harapanku. Kita akan memujinya bait yang pertama dan kedua.
Pembacaan nas firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Mari 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Amin. Demikian firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita akan memberikan persembahan sambil kantong persembahan diedarkan. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa mencurahkan berkat dalam hidup kami, baik itu kekuatan, kesehatan, kesanggupan, kemampuan, bahkan hal-hal yang lain yang ada di dalam diri dan hidup kami. Sehingga pada kesempatan berkat-berkat jasmani yang terus Kau curahkan bagi kami juga memberikannya kepada Tuhan. Dengan kerelaan dan ketulusan hati, kami memberikan persembahan kami, persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Biarlah kiranya Engkau terima persembahan kami ini, dan biarlah kiranya persembahan ini boleh dapat dipergunakan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih atas tangan-tangan yang sudah berulur ataupun yang belum. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dengan berkat-berkat berlipat kali ganda. Oleh karena kami yakin dan percaya ketika kami memberikan dengan ketulusan hati kami, Engkau akan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap yang akan melahap berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu limpahkan atas kami. Kami yakin dan percaya setiap saat, setiap waktu, ketika kami memberikan yang terbaik, Engkau akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bukan saja berkat-berkat jasmani,
berlebih daripada itu, berkat rohani. Terima kasih Tuhan, berkati persembahanku. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Timothy. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian untuk hatiku. Saya mengundang Bapak Ibu saudara semua untuk bangkit berdiri. Betapa ku mencintai
Tuhan, kami mau jadikan hari Minggu ini hari perhentian kami beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan. Berhenti sejenak dari segala kesibukan kami mau datang, rendahkan hati kami dan hidup kami, menyadari bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Bapa, berbicaralah melalui firman-Mu hari ini, lebih daripada sekedar agama dan pengetahuan Tuhan. Kami ingin mengenal kasih-Mu lebih lagi. Engkau jamah setiap pribadi yang memerlukan Engkau hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Engkau hadir di tempat ini, dan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar firman-Mu Bapa, dan Engkau yang bukakan telinga rohani kami, mata kami. Open the eyes of our hearts, Father. Bapa, buka mata rohani kami sehingga kami boleh melihat bukan perkara dunia, tapi perkara yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Kurang semangat kayaknya. Shalom. Waduh, saya baru pertama kali berkhotbah dengan ada seragam-seragam. Wah, Taman Safari, keren banget. Kita boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tangan kita buat Taman Safari. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Juga terima kasih untuk Pendeta Irwanto, untuk segenap pengurus di gereja ini yang telah percayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Wah, lumayan macet ya tadi dari Jakarta kami berangkat jam 5 lewat. Wah, lumayan macet. Keluar gerbang tol Ciawi, waduh, macet sekali. Waduh, pikir kayaknya ada Pak Irwanto kayak nggak keburu nih. Tapi puji Tuhan, ada teknologi namanya Google Maps atau Waze. Jadi aku bisa putar balik kalau kita ke Sukabumi, lalu lewat jalan-jalan kecil itu, lalu bisa puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan aku boleh sampai di sini. Oke, kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah aku adalah yang diberikan oleh Pak Pendeta Irwanto, Damai Sejahtera Bagi Kamu. Mari kita buka kitab kita dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kita akan baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Jadi intermezzo aja, kitab Yohanes ini ditulis oleh salah satu, bukan hanya murid Yesus, tapi Yohanes ini adalah orang terdekat Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup. Jadi di antara para murid 12 rasul itu, Rasul Yohanes ini waktu even kita melihat kedekatannya dari mana? Ketika Tuhan Yesus pertama dia naik ke gunung, dia berjumpa dengan Musa dan Elia. Di dalam alam roh dia berjumpa dengan Musa dan Elia. Yohanes ini dibawa sama Petrus dan Yakobus. 3 orang ini adalah orang terdekat. Jadi kalau kita baca ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini, kalau kita dalam sekolah teologi kita belajar Johannine bahasa Inggris atau kitab khusus kitab Yohanes, karena kitab Yohanes ini bukan hanya kenal Yesus dari kulit luarnya, tapi Injil Yohanes ini berbicara tentang kedekatan. Dia mengenal Tuhan Yesus itu secara pribadi dan personal. Kalau kita baca Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kita akan sama-sama melihat dari sudut pandang Rasul Yohanes, orang yang begitu dekat dengan kehidupan Yesus. Aku mau undang kita untuk bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya minta kaum pria baca ayat yang ganjil jadi ayat 19. Kaum wanita boleh baca ayat yang genap. Kita mulai dari judul perikopnya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19. Ketika hari sudah mulai malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan mengambil kepada mereka.
bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan Yesus berkata kepada dia, mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mari kita boleh duduk sama-sama di persiapan untuk duduk kembali. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Wow, ayat ke-19 ini menjadi highlight. Kalau kita baca ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kita boleh garis bawahi pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Aku stop sampai sini dulu. Jadi setelah kisah penyaliban Yesus, di situ murid-murid mulai kehilangan arah. Kalau kita melihat murid-murid Yesus ini sebenarnya kalau sekarang ini adalah para hamba Tuhan, para rasul. Tapi tahukah kita, even mereka orang-orang yang sudah berjalan sama Yesus, mengikuti Yesus 3,5 tahun, mungkin sekarang hampir S1 ya. Kalau di luar negeri itu udah S1. 3,5 tahun ikut Yesus, itu kuliah udah sama guru agung deh, guru besar, Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi mereka waktu ketika mengalami aniaya, ketika mereka mengalami circumstances atau keadaan-keadaan yang kurang baik, respon mereka adalah gimana? Mereka ketika hari sudah malam, mereka berkumpul, mereka tutup pintu, seolah tidak ada harapan. Pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pintu-pintu yang terkunci ini kita harus garis bawahi, artinya seringkali ini ada relasi dengan kehidupan kita. Seringkali kita merasakan ada problematika dalam hidup ini yang serasa Tuhan itu absen dalam kehidupan kita. Seolah Tuhan itu tidak menepati janjinya, seolah janji Tuhan itu tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Seringkali aku kok jadi orang baik, kok sulit sekali ya. Aku untuk jadi orang yang jujur, kawan-kawanku kok malah menyerang aku. Kok aku jadi orang yang baik menurut firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi kok sulit ya. Tahukah kita di ayat selanjutnya Yesus bilang apa? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dan ayat ini adalah penggenapan waktu Yesus bilang, satu hari kamu akan kehilangan aku. Waktu aku disiksa dan dicerca dan disalibkan, aku mati, kalian akan bersukacita, tapi waktu aku kembali, kalian akan sukacita, kalian akan kembali pulih. Aku mau garis bawahi, ini pertama. Apapun keadaan kita, aku berikan hidupku, usiaku mungkin masih muda ya. Di antara bapak ibu saudara semua, aku kelahiran tahun 2000, aku umur 22 tahun ini. Tapi kenapa aku membulatkan tekadku untuk jadi hamba Tuhan? Apakah aku nggak bisa? Oh, kalau kita etis Tionghoa itu kemungkinan apa sih, pedagang ya? Kalau mungkin jadi pengusaha atau apapun. Tapi kenapa aku mengikuti Yesus? Ketika aku mau kita gereja Tuhan itu punya harapan, punya ekspektasi lebih daripada hidup kita sekedar jam tangan yang bisa kita pakai, rumah yang bisa kita bangun, mobil yang bisa kita pakai, motor yang bisa kita beli, rumah menetap untuk keturunan kita, untuk siapapun. Tahukah kita, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ini satu peristiwa ilahi di mana Yesus bilang, aku ini lebih daripada kematian, ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita harus ingat, damai sejahtera bagi kamu ini bukan berbicara seasonal hope atau satu pengharapan, seasonal. Kalau misalkan keadaannya baik, ya udah kita bersukacita. Kalau kurang, biasa-biasa aja. No, damai sejahtera itu tersedia. Kalau kita mengenal damai sejahtera yang abadi, kita tahu bahwa kita selamat masuk surga. Terima Yesus masuk surga, dan kita harus tahu yang kita kejar. Seringkali kenapa firman Tuhan katakan seperti ini, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Orang Kristen bukannya cuma cukup tahu, iblis pun tahu Yesus anak Allah. Iblis pun tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Tapi apakah kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita? Dan
Seringkali gereja Tuhan hari-hari ini matanya dipelecokkan oleh dunia. Apalagi generasiku. Kita begitu setiap pagi lihat berita, investasi A, investasi B. Apa yang harus aku beli? Apa yang harus aku tanam besok? Apa yang harus aku lakukan untuk masa depanku lebih baik? Tapi kita tidak pernah sadar investasi kekal. Kita cuma investasi yang mengarah mungkin bisa hancurkan. Emas, uang. Dan Yesus berkata, jika seorang mendapatkan seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawa sendiri, untuk apa itu? Jadi aku mau gereja Tuhan mengarahkan pandangan kita eternal hope. Arahkan pandanganmu hidup seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kenapa? Karena satu hari kita akan masuk pada kekekalan. Hidup ini fana. Ini cuma 60-70 tahun, kalau kuat 70 tahun kata Musa. Dan waktu Yesus berkata seperti ini, damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Jadi seringkali simptomnya orang Kristen atau ciri-ciri orang Kristen adalah kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan itu Kurios, Lord, Master atau Tuhan dalam hidupku. Apakah hari-hari ini kita seperti para murid yang masih, aku mau damai sejahtera kalau aku punya uang yang cukup. Aku mau damai sejahtera kalau aku punya tabungan deposito yang cukup. Aku mau damai sejahtera kalau aku udah punya rumah sendiri, udah bisa cicil rumah, udah punya satu motor, at least anak bisa sekolah, aku bisa damai sejahtera. Damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya, tapi damai sejahtera kita, kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kita harus arahkan pandangan kita. Seringkali bukannya kita nggak mau bersuka cita, tapi kita kadang-kadang kita kehilangan alasan kita bersuka cita karena Yesus ada dalam hidup kita. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini masuk pada esensi terbesar dari kita sebagai orang Kristen. Kita tidak dipanggil hanya menikmati damai sejahtera itu untuk diri kita, tapi seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan, aku mengutus kamu. Mirisnya seperti ini. Ini poin yang kedua tentang damai sejahtera. Ini bukan berbicara kepada kita pribadi, tapi kepada dunia. Apakah orang-orang bisa melihat ada perbedaan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan yang tidak mengikut Yesus? Apakah kita masih khawatir seperti dunia khawatir tidak punya Tuhan? Apakah kita masih khawatir akan masa depan seperti orang-orang yang tidak bertuhan? Kemarin aku punya satu quotes, atau aku pernah baca satu buku, aku lupa buku apa, tapi orang itu, penulis itu berkata seperti ini: bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang rugi atau yang kasihan, tapi orang-orang yang sudah mengenal Kristus tapi hidup seolah-olah tidak mengenal Kristus. Jadi kita harus sebagai gereja Tuhan, mari kita introspeksi diri kita, introspeksi kehidupan kekristenan kita, introspeksi bagaimana kita berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di sini, para murid itu mengalami tekanan demi tekanan, dan puji Tuhan, harga atau Tuhan kita adalah Allah atas kemustahilan. Kalau kita lihat di ayat 19, ketika murid-murid itu takut, dia tutup pintunya, dia mengambangkan mereka nggak punya keamanan lagi, mereka nggak punya damai sejahtera lagi. Karena kenapa? Karena itu adalah, mereka tahu mereka akan masuk masa-masa terkelam dalam sejarah kekristenan. Mereka akan ditumpas, mereka akan dibunuh. Begitu Yesus, mereka akan disiksa dan dianiaya. Dan mereka begitu ketakutan. Karena kenapa? Disinilah transformasi, menurut aku ini transformasi di mana mereka melihat, oh ternyata ada secercah harapan. Ketika aku berharap sama Tuhan, janji-janjinya itu digenapi loh. Oh ternyata ketika aku percaya sama Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan datang tepati janjinya. Ada amin? Dan ketika kita lihat, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tahukah kita bahwa damai sejahtera itu adalah milik kita?
Kalau kita punya, aku kasih satu ilustrasi. Kalau kita punya gadget atau handphone, apakah kita akan biarkan kalau orang lain bilang, ini handphone aku, ini handphone saya, ya saya ambil aja. Kita nggak akan biarkan handphone itu barang yang material aja kita jaga dengan baik. Atau simpelnya bolpen lah. Ini bolpen aku, no, ini aku kan yang beli kemarin di toko buku ini, atau aku beli di sini. Kita nggak biarkan itu direnggut dan rampas. Tapi toko kita, kehidupan kita hari-hari ini. Yohanes 10:10 katakan apa? Masih di kitab Yohanes. Tetapi pencuri atau iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang to give you life and life in abundance. Dan aku datang memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Dan sedihnya, jangan kita lihat dari kelimpahan itu hanya harta, materi dan fisik. Kelimpahan apa? Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu nggak seperti yang dunia berikan, kata Tuhan. Abundance in what? Aku belajar bahasa saya. Abundance itu artinya kepenuhan, overflows, kepenuhan dalam apa? Dalam sukacita, damai sejahtera. Mungkin ada orang yang di dunia ini masih takut. Kalau besok aku mati, aku masuk mana ya? Kalau besok, siapa yang jamin masa depanku? Mereka nggak punya pegangan. Orang tua mereka pun tidak mengasihi mereka. Orang tua mereka pun nggak bisa tinggalin legacy apa dalam kehidupan mereka. Orang terdekat pun mengecewakan. Tapi ketika kita punya eternal hope atau damai sejahtera abadi kita, yaitu Yesus Kristus, kita harusnya nggak takut ke kanan dan kiri. Karena kenapa? Belajar percaya sama Tuhan, belajar percaya sama rencananya Tuhan. Dan kalau kita sudah mengalami hal-hal demikian, maka kekristenan kita akan lebih daripada mengikuti Yesus karena bisa dapat apa. Tapi aku mengikuti Yesus karena aku tahu Dia pegang masa depanku. Aku mengikuti Yesus karena aku kenal, bukan aku ikut-ikutan. Bukan aku Kristen karena katanya sih Yesus itu menjamin kehidupan aku. Katanya sih Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Tapi ketika orang tanya, kita akan bilang, aku mengenal juru selamatku dan aku berjalan bersama dengan juru selamatku. Aku mengenal. Ada perbedaan yang kenal dan tahu. Kita harus berpindah dari agama menuju atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Ini merupakan dari perikop, judul perikopnya aja kita udah melihat ini merupakan answer prayer atau jawaban doa. Murid-murid itu seolah berdoa, Tuhan kalau Engkau ada di sini kami nggak akan takut. Tuhan kalau Engkau di sini kami akan terus berjalan bersamamu. Di ayat selanjutnya Yesus bilang apa? Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini adalah kalimat pengutusan, apostolic prayer. Terimalah Roh Kudus. Dan kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini Tuhan itu mengutus para rasul seperti seolah Tuhan itu sudah berpamitan sama mereka. Tuhan mengembusi dia dengan Roh Kudus, artinya Tuhan mengintroduce. Nanti aku nggak akan ada secara fisik, tapi aku beserta Roh Kudusku akan selalu beserta dengan gereja Tuhan. Roh Kudusku, aku akan beserta dengan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi poin yang ketiga aku mau sampaikan bahwa Tuhan itu selalu beserta dalam segala musim kehidupan kita. Baik kita mau sulit ataupun senang, lagi di lembah terkelam atau dalam puncak tertinggi, Tuhan beserta dengan kita. Dan kalau kita sama-sama, aku mau kasih satu ilustrasi. Kalau kita dalam perjalanan jauh, misalnya dari Jakarta, nggak begitu jauh lah, kita ke Taman Safari seperti tadi. Aku bersama dengan Daniel, teman aku dari gereja kami di Jakarta. Selama perjalanan kami berbincang-bincang. Dan tahukah kita di dalam hidup ini, karena musim pandemik ini selama 2 tahun belakangan merenggut, mungkin bisa banyak orang-orang terkasih yang terdekat dalam kehidupan aku, dalam kehidupan jemaat Tuhan juga banyak orang berduka. Kita sering banget tim pelayanan itu ke rumah duka 1 sampai hampir setiap minggu. Waktu itu sempat lagi tinggi-tingginya dan di situ kita baru menyadari kadang-kadang pemakaman atau tempat kedukaan itu menjadi tempat kita refleksi diri. Dan ketika aku melihat, wow, bahkan ketika suaminya meninggal, istrinya pun gak akan ikut meninggal hari itu.
Orang terdekatnya yang paling dekat pun yang benar-benar suami istri sudah 60 tahun, benar-benar nempel sekali, tapi nggak bisa menemani. Tapi ketika kita sadar bahwa ada satu pribadi yang menemani kita, bukan hanya dari kita lahir, dari kita mengenal Tuhan, bahkan sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan telah mati bagi kehidupan kita. Bahkan waktu kita sulit, jangan ngomong sulit dan senanglah. Even ada firman Tuhan yang berkata, Yesus telah mati bagi dosa kita bahkan sebelum kita mengenal Dia. Bahkan sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Waktu aku refleksi diri, Tuhan ternyata hanya Engkau ya. Ketika aku melihat orang-orang yang setia, orang-orang yang mungkin punya hubungan yang baik satu suami dan istri, ayah dan anak, sesayang-sayang mereka cukup tok sampai situ, putus kontak. Tapi Engkau Tuhan, yang seringkali kami lupakan dalam perjalanan hidup ini, ketika kami tutup mata nggak ada yang menemani kami, Engkaulah juru selamat kami. Kita harus ingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai kita mengalami kematian pun kita tidak mengalami maut. Karena kenapa? Karena Yesus beserta dengan kita, Dialah kebangkitan dan hidup. Dan ketika kita sadar hari-hari ini, penyakit apakah yang kita takuti? Masa depan atau circumstances, keadaan apakah? Apakah kita takut miskin? Takut tidak bisa makan? Takut tidak dapat promosi? Takut A, B, C, dan D? Kalau kita kehidupan kita dipegang sama Tuhan, kehidupan kita itu dituntun sama Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan mungkin aku akan tutup dengan ini, aku akan singkat aja. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal pribadinya Tuhan, kita bukan sekedar tahu, tapi kita kenal siapa Tuhan kita. Setelah ini kita akan naikkan pujian respon, "Kalau aku cari damai." Aku mau kita semua saat teduh di hari Minggu pagi ini, kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang fresh atau istirahat sejenak. Kita boleh keluar dari hingar-bingar dunia begitu bising dengan A, B, C, dan D. Mereka sibuk. Mari kita belajar jadi gereja yang duduk dan diam mendengarkan suara Tuhan. Bukan seperti Marta yang sibuk, "Tuhan, aku mau pelayanan ini, aku mau pelayanan A, B, C, dan D. Tuhan, aku mau, kamu mau minum apa, kamu mau makan apa?" Tapi Tuhan cuma bilang, "Marta, Marta, kamu sibuk dengan hal-hal yang tidak harus kamu sibuki." Tidak tahukah kita, hal terpenting di dalam hidup ini bukan bisa mencapai segala sesuatu, tapi kita bisa mendengar suara Gembala Agung kita yang menuntun kita sampai pada kekekalan. Mari kita naikkan satu pujian, "Karena aku cari damai." Aku undang kita untuk bangkit berdiri. Kita boleh teduhkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Biar musik mengalun. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kalau kami boleh datang ke dalam rumah-Mu. Engkaulah damai sejahtera sejati dalam kehidupan kami. Sekalipun 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan Tuhan, asal Engkau beserta dengan kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Pimpinlah kami ya Gembala Agung hari ini. Sayangilah domba-domba-Mu hari ini Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang Bapak Ibu Saudara butuhkan hari ini, itu tersedia di dalam rumah Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada penghiburan roh, ada kasih mesra. Musik tetap mengalun.
Kita akan naikkan pujian ini. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dalam masa depan kami, keluarga, dalam relationship atau dalam hubungan-hubungan Tuhan. Sekali lagi kami mau nyatakan kalau Tuhan yang juru selamat dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar kami percaya penuh kepada Engkau, bahwa setiap rancangan-Mu seperti Yeremia 29
ayat 11 katakan, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Seperti tema tahun ini di SPBS Tuhan, God be with us, atau Immanuel, Allah beserta dengan kami. Bukannya Tuhan tidak beserta, kata Tuhan, tapi seringkali mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi seringkali mata kita yang mungkin tertutup dan kita tidak sadar bahwa ada satu pribadi dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala musim kehidupan kita, dia selalu beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk mana, untuk roti surgawi yang Kau berikan kepada kami. Mengucap syukur untuk bekal yang Kau berikan untuk seminggu ke depan, untuk hari-hari depan kami Tuhan. Bahwa kami harus percaya bahwa Engkau in control, Engkau di dalam kendali Tuhan, dan Engkaulah damai sejahtera sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, biar Engkau yang berkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bersama kepada pendeta ini, kita akan nyanyikan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Menjadi permohonan kita sekali lagi, bersama Tuhan hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi Tuhan, inilah segala seluruh doa sembahyang kami. Kami persembahkan dalam tangan Tuhan, supaya kami tetap fokus di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah tantangan hidup, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, pekerjaan kami, bangsa kami, bahkan dimanapun kami tinggal. Engkau satu-satunya sumber kedamaian, dan biarlah kami terus percaya kepada Engkau dalam segala situasi dan keadaan apapun. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang begitu besar. Takutan, kekhawatiran dari para murid Engkau gantikan dengan damai sejahtera, dan biarlah itu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Saudara Timothy Angel George Suwanto, kiranya Tuhan sumber berkati pelayanan penjamuan anak-anak muda, bahkan pelayanan-pelayanan yang lain, bersama dengan teman-temannya, bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di eklesia, bahkan di tempat-tempat yang lain. Engkau berkati hamba-Mu yang masih muda, yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada akhirnya kami memohon, ketika kami pulang dari tempat ini, ketika kami beraktivitas dari tempat ini, berikan kebocoran atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus akan menjadi berkat yang terindah di dalam kehidupan kita bersama-sama, dari sekarang sampai selama-lamanya,
Berkat itu terus mengalir dalam kehidupan kita, dan dari sekarang sampai selama-lamanya, biar kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain dan sesama yang lainnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kemuliaan hanya